Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, bagaimana kalau seseorang beramal karena memang ada dalil motivasi dapat bukan pahala nanti di akhirat atau surga Allah, tapi Allah berikan ganjaran berupa balasan di dunia langsung. Nah, ada misalnya sebuah amal Bapak Ibu, dalil menunjukkan bahwa, atau hadis misalnya, atau Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan suatu amal maka Allah berikan untuknya di dunia seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu, kita populer salah seorang ustadz kondang di negeri kita, ya kemana-mana memotivasi untuk melakukan sebuah amal, termasuk tadi salah satu amal yang kita sebutkan itu, tapi dominannya tidak mengingatkan orang supaya lillahi ta'alanya yang dicari atau mengharapkan pahala dari dan ridho Allah. Bukan itu yang lebih ditekankan, tapi lebih sering penekanannya kalau kita lakukan ini nanti kita dapat ini, kalau kita berinfak sekian nanti Allah ganti sekian. Bahkan beliau bisa memberikan jaminan hitungan hari, sekian hari nanti Allah ganti sekian kali lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum karena memang ada dalilnya seperti itu tidak salah. Tapi ketika motivasinya hanya dunia saja, materi dunia, nah di situ letak kekeliruan orang kalau beramal motivasinya ingin dapat balasan ganjaran materi di dunia langsung. Padahal itu motivasi kesekian. Bolehkah orang beramal lalu kemudian terselip juga dalam niatnya semoga Allah mudahkan rezeki? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak salah. Sebetulnya tidak salah. Tapi yang paling utama niatnya jangan sampai lupa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau bolehkah mengharapkan pahala atau surga? Boleh. Kadang Bapak Ibu kalau kaji tasawufnya bagi sebagian sufi atau tarekat sufi yang menurut mereka kalau sampai di makom tertentu, di level tertentu, wah tidak boleh beramal itu karena mengharapkan surga ataupun pahala Bapak Ibu. Nah, betulkah pemahaman seperti itu Bapak Ibu? Pemahaman seperti itu sebenarnya tidak kita temukan di masa salafun saleh. Bahkan Rasulullah memotivasi para sahabat itu, atau motivasi para sahabat itu bahkan di depan Rasulullah langsung motivasinya surga. Ada sahabat Bapak Ibu di masa Rasulullah di salah satu peperangan, beliau katakan, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah kalau seandainya saya terjun nih ke medan perang, apakah saya dapat surga?" Kata Rasulullah, "Untukmu surga." Disebutkan dalam riwayat itu Bapak Ibu, sahabat ini sedang ada berapa kurma, butir kurma dalam genggamannya. Begitu mendengar kalau dia syahid di dalam medan juang bersama Rasulullah ketika itu, surga menunggunya. Dalam riwayat itu Bapak Ibu, dilemparkan oleh sahabat ini beberapa butir kurma ini. Sebetulnya bukan konteks mubazirnya, tapi dia merasa ini yang cuman itu yang menghalangi dia dengan surga Allah itu. Berapa butir kurma, kalau diselesaikannya makan kurma sebetulnya nggak jadi masalah, tapi dia merasa dia ingin lebih cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala di depan Rasulullah. Motivasinya surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, motivasi pahala termasuk hadis tadi, beberapa hadis yang kita sebutkan, tidak salah. Dan tentu di balik itu semua ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah juga kalau ada orang yang motivasinya adalah meraih pahala, kelipatan pahala dari Allah, meraih surga Allah. Atau tidak selalu betul kalau ada orang yang mengatakan ya beramal itu karena hanya mengharapkan ridha Allah. Karena ridha Allah itu salah satu indikatornya adalah Allah berikan pahala, Allah sediakan surga. Mudah-mudahan kita dapat keduanya.